Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, sampah yang berada di sekitar kita berasal dari kemasan sekali pakai. Contohnya seperti ada botol plastik, kertas plastik, dan ada banyak lainnya yang kita gunakan setiap hari tetapi hanya sekali pakai. Kemasan sekali pakai sebenarnya higienis, praktis, dan dimudahkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti membeli makanan atau membeli minuman. Bayangkan saja jika kemasan sekali pakai dibuat dengan ramah lingkungan. Kita bisa tetap hidup praktis, tapi akan memudahkan kita dalam untuk menjaga bumi. Misalnya seperti membeli kotak atau membuat kotak makanan seperti daun pisang dan sedotan kertas. Mulailah kita menjaga sampah agar lingkungan kita bersih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusi bersama-sama. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Farunisa Makawata sebagai ketua kelompok sekaligus moderator, dan di sebelah saya ada Hernanda S. Amir dan juga dan Alisa Tanango. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Hernanda S. Amir. Kepada Hernanda dipersilahkan. Oke. Mana ulah dia? Jangan harap bahasa ulang. Oh iya. Iya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat apa sih itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan manusia maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi, tidak diinginkan atau dibuang, tetapi masih menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa Tanango. Kepada Alisa dipersilahkan. Dan apa sih itu sampah sekali pakai? Jadi, sampah sekali pakai adalah sampah yang berasal dari barang atau produk yang hanya digunakan satu kali lalu dibuang. Biasanya barang-barang ini terbuat dari plastik, styrofoam, kertas, atau bahan lain yang dirancang untuk pemakaian singkat tanpa dipakai kembali. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifai Saputra Karim. Dan apa saja contohnya? Contoh sampah sekali pakai yaitu yang pertama kantong plastik belanja, yang kedua sedotan plastik, ketiga botol plastik sekali pakai, keempat gelas dan piring styrofoam, kelima tisu dan masker medis, terakhir kemasan makanan atau minuman instan. Baik, selanjutnya akan dikembalikan kepada pemateri 1, Hernanda S. Amir. Baik, di sini ada dampaknya. Apa saja dampaknya, yaitu 1. Terhadap lingkungan sulit terurai atau khususnya plastik dan styrofoam bisa butuh ratusan tahun. Membahayakan ekosistem laut karena hewan bisa menelan plastik. Yang kedua ada terhadap kesehatan. Mikroplastik bisa masuk ke rantai makanan manis, asap pembakaran sampah, plastik beracun bagi pernapasan. Yang ketiga ada terhadap sosial dan ekonomi. Biaya pengelolaan sampah meningkat, mempengaruhi sektor pariwisata jika di lingkungan tercemar. Baik, selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Alisa Tanango. Jadi, apa saja manfaatnya? Manfaat mengurangi sampah plastik sekali pakai adalah pertama, bagi lingkungan, mengurangi pencemaran tanah, sungai, dan laut, mengurangi resiko
karena saluran air tidak tersumbat plastik. Yang kedua, bagi kesehatan, mengurangi polusi udara dari pembakaran sampah plastik yang beracun. Yang ketiga, bagi sosial dan ekonomi, menghemat biaya pengelolaan sampah di kota atau daerah. Dan yang terakhir, bagi masa depan, menjaga bumi tetap sehat untuk generasi mendatang, mengurangi ketergantungan pada bahan plastik berbasis minyak dan bumi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifaisa Putra Karim. Apa saja upayanya? Upaya mengurangi sampah sekali pakai yaitu membawa tas belanja kain, menggunakan botol minum atau tumbler, memakai sedotan stainless atau bambu, memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan, mendaur ulang, dan memilah sampah. Baik, itu saja dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Buka. Mengapa kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian dibedakan menjadi sekali pakai dan berulang kali pakai? Baik, beri kami waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Zain. Boleh diskusi? Diskusi. Jadi kenapa diskusi kamar? Ya mungkin coba. Karena tadi mohon maaf, Zain, apakah bisa diulang lagi pertanyaannya? Mengapa kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian dibedakan menjadi sekali pakai dan berulang kali pakai? Tapi jangan kasih. Ya sabar. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Zain Rahmawati Mile. Yang akan menjawabnya yaitu Hernanda S. Amir. Dipersilakan. Baik, kemasan dipilih berdasarkan frekuensi pemakaian sekali pakai atau berulang pakai, agar kita bisa mudah memahami dampaknya
mengelolanya dengan tepat, dan mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Pemilihan ini juga penting untuk perencanaan kebijakan dan edukasi masyarakat. Baik, apakah sudah bisa diterima atau ada pendapat lain? Sudah bisa diterima? Oh, silahkan kalau ada pendapat lain. Tetapi kan tidak semua produk cocok menggunakan kemasan berulang kali pakai karena bisa beresiko menurunkan kualitas atau kebersihan produk. Selain itu, kemasan sekali pakai seringkali lebih murah dan mudah dibawa atas atau digunakan dibandingkan kemasan berulang kali pakai. Baik, terima kasih atas pendapat yang diberikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, baik. Dea Nandita Tuna, disilahkan. Apa peran pendidikan dalam pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kemasan sekali pakai? Apa peran pendidikan dalam menyadarkan? Meningkatkan kesadaran. Ada yang minta? Oke. Beri kami waktu untuk Ya. menjawab. Ini. Mari diskusi ulang, diskusi. Harus ada diskusi. Apa tadi? Peran. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Dea Nandita Tuna yang akan dijawab oleh Rifai Saputra Karim. Dipersilahkan. Pendidikan adalah kunci utama untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya sampah sekali pakai, membentuk pola pikir dan perilaku ramah lingkungan, serta menciptakan perubahan yang berkelanjutan di tingkat individu, komunitas, hingga kebijakan publik. Baik, apakah sudah bisa diterima? Oh, baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan Firta Kesyali. Apakah penggunaan kemasan sekali pakai lebih baik dibandingkan kemasan berulang kali dipakai? Oh, terima kasih. Baik, beri kami waktu untuk berdiskusi. Iya. Boleh salah. Apa tadi? Menurut kami,
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Firta Kesyali. Menurut kami, sampah berulang kali pakai umumnya jauh lebih baik daripada sekali pakai karena lebih ramah lingkungan, hemat sumber daya, dan berkelanjutan. Namun, dampak positif dari barang berulang kali hanya terjadi jika benar-benar digunakan berulang-ulang kali, bukan dibuang sekali setelah dipakai. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima? Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke. Ya, silahkan Salwa Zafar. Perkenalkan, nama saya Salwa Jafar. Saya akan bertanya kepada Jawa Muhammad. Iya. Apakah semua jenis produk bisa menggunakan kemasan? Ini banyak apa? Itu tergantung pemakaian dan dampak yang harus dihadapinya. Ngerti? Iya. Pakai ini video, ini sekali. Begini. Begini. Oke, sampean kamar ya. Ini. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Jafar. Apa pertanyaannya? Apakah itu sampah? Apakah Apakah semua sampah? produk sampah bisa dipakai berulang kali? Iya, iya. Soal itu, apakah semua jenis produk bisa Oh iya. Tidak semua. Cepat. Ya Allah. Jadi, tidak semua produk sampah bisa digunakan berulang kali. Hanya sampah yang aman, bersih, dan tahan lama yang cocok untuk dipakai kembali. Pemilihan yang baik dan edukasi tentang reuse sangat penting agar kita tahu mana yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan atau dikelola. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mohon maaf jika presentasi kami kurang sempurna.
Karena yang sempurna itu saat kita masih bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good.